Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dengan sihirnya yang sangat kuat, Adrian mampu mengalahkan assassin dan Karamurot Golem dengan santai. Begitu pula dengan Archia yang terlihat begitu mudah menepis Armored Golem dengan pedangnya. Para assassin sangat panik, tidak bisa mundur karena mage itu menghalangi mereka, tapi mereka tidak bisa membunuhnya karena ada aura master. Kapten Assassin merasa bisa gila karena selain Arch Mage, ada aura master juga di dekatnya. Kapten Assassin memutuskan memerintah para assassin untuk bergerak sendiri-sendiri dan para assassin mulai kocar-kacir melarikan diri. Sayangnya, Adrian dengan mudah menghentikan pergerakan kedua assassin menggunakan sihir gravitasinya. Archia dengan cepat langsung menebas tangan assassin itu dengan pedangnya dan assassin itu merasa kesakitan. Ketika Archia akan menebas kepalanya, Adrian langsung memerintahkan Archia untuk tidak membunuhnya. Hanya sedikit lagi, Archia bisa memanggal kepala kedua assassin, tapi ia masih bisa menghentikannya. Dengan kekacauan yang ada di kapal Leviathan, Adrian berjalan menuju Kapten Assassin yang kini tidak bisa melakukan apapun. Kapten Assassin sangat terkejut karena anggotanya telah dimusnahkan sepenuhnya. Adrian mau menawarkan kesepakatan dengan Kapten Assassin, namun sepertinya Kapten Assassin itu lebih memilih cara mengakhiri hidup sebagai assassin. Adrian ingin Archia menghentikannya, namun sayangnya Kapten Assassin itu sudah melakukan bunuh diri. Archia mengatakan assassin ini sudah mengunyah racun yang tersembunyi di giginya, dan Adrian berpikir jika cara mati seperti itu dikiranya hanya ada dalam sebuah novel. Karena Adrian belum pernah berhadapan dengan seorang assassin, jadi ia sempat meremehkannya dan merasa tidak mendapatkan informasi apapun. Adrian rasa pasukan Vanguard sangat berisik, meskipun ia tahu jika kehebohan mereka karena ulahnya. Bahkan Billiam sendiri tidak tahu harus mulai dari mana menjelaskannya. Billiam kemudian mengatakan jika Tuan Muda adalah salah satu murid dari Duke Riverdale, dan itu membuat mereka semua sangat terkejut. Mereka sebenarnya hampir saja tidak percaya karena tahunnya Adrian hanya bermain game setiap hari, tapi Billiam mengatakan jika Adrian dilatih di dunia virtual. Billiam menegaskan jika selama ini Tuan Muda yang dikira kejeniusannya telah hilang, selama ini telah merencanakan masa depannya selagi merendahkan dirinya dan menipu orang-orang di sekitarnya. Meski Duke Riverdale luar biasa, tapi Billiam yakin jika kejeniusan Adrian sendirilah yang membuatnya jauh lebih hebat. Dan karena arus telah berbalik, Billiam tidak ingin mereka berpikir mati sia-sia di kapal yang akan tenggelam. Karena kapal akan segera sampai ke wilayah Lawrence, Billiam ingin agar mereka tidak menjadi gangguan Adrian. Setibanya di kediaman Lawrence, Sylvia terlihat sangat khawatir pada Adrian yang baru saja pulang. Sylvia menanyakan apakah Adrian baik-baik saja dan tidak terluka, tapi Adrian ingin ibunya untuk menenangkan diri dulu. Rayford mengapresiasi kerja keras Adrian, dan Adrian juga berterima kasih karena ayahnya telah menjaga janjinya. Adrian berpikir harusnya parade untuk merayakan penerimaan medalinya akan ramai, namun sepertinya tempat ini sangat sepi. Rayford meminta maaf karena tidak bisa memberikan sambutan yang mewah, tapi Adrian tidak masalah karena ia tidak suka acara yang ramai. Adrian tahu jika semua ini adalah perbuatan Anna dan Cedric karena mereka tidak akan mau mengadakan parade untuk orang yang akan mati. Rayford masih ingin memberikan jamuan mewah sebagai ucapan maafnya, jadi mereka akan makan-makan dan minum sepuasnya. Adrian juga sepertinya memikirkan sesuatu yang menarik melihat benteng langit Lawrence sedang dalam keadaan mode hemat energi.
Di perjamuan mewah, para pengikut Adrian seperti William dan Herman memuji Adrian karena merasa terhormat bisa berbagi pengalaman bersama. Ada juga yang berterima kasih pada Adrian yang telah menyelamatkan hidupnya, dan Rayford tak menyangka Adrian sudah bisa memenangkan hati orang di medan perang. Akhirnya, orang yang ditunggu Adrian datang, di mana Anna dan Cedric sangat terkejut melihat Adrian yang kembali sehat walafiat. Adrian menyapa mereka karena sudah 3 bulan tidak bertemu, dan Anna gugup karena tak menyangka rencananya gagal. Melihat ekspresi Anna dan Cedric membuat Adrian cukup senang karena mereka berdua seperti melihat hantu. Namun Adrian heran dengan pembantu Anna yaitu Morris yang merasa lega dan gembira dengan kembalinya dirinya. Adrian tahu jika Morris sudah bekerja dengan Anna selama 30 tahun dan berpikir mungkin saja ia bisa mengambilnya karena cukup berguna. Di samping itu, pusat dari pasukan Anna dan Cedric yaitu Komandan Kron datang dengan rasa curiga, tapi Adrian lebih merasa aneh dengan kemampuan manajemen berbasis otoritasnya dan bukan kekuatan tempur. Adrian merasa kesal karena seperti dibodohi oleh Cedric dan Anna yang tidak pantas untuk dilirik. Lalu Cedric mengatakan jika Adrian cukup baik untuk menyelesaikan tugas yang membawa nama baik keluarga mereka. Dengan kesombongannya, Cedric mengatakan jika pencapaian Adrian bukanlah hal yang besar, tapi ia bersedia memujinya. Adrian rasa Cedric banyak bacot dan ingin langsung menebas kepalanya, tapi ia ingin mencari pembenaran dulu supaya Cedric tidak mati dengan cepat dan lebih menderita. Cedric dengan sombong mengatakan jika Adrian sangat senang mendapatkan pujian darinya dan merasa jika Adrian kurang ajar. Adrian juga merasa jengkel, jadi ia tidak bisa membiarkan hal semacam ini terus berlanjut, karena jika seperti itu, ia akan terlihat seperti pecundang. Adrian mengatakan itu sungguh sangat konyol, bagaimana bisa ia bangga dipuji olehnya yang sama sekali belum melakukan hal yang berguna bagi keluarga. Cedric merasa cukup kesal dan Adrian menambahkan jika Cedric yang memimpin perang sudah pasti pasukannya akan musnah beserta dirinya karena mengabaikan taktik dan maju dengan sembrono. Cedric tentunya marah dengan itu dan Adrian menjelaskan jika semakin tua seseorang maka kepalanya akan semakin berguna, tapi Cedric malah sebaliknya. Adrian meneruskan jika itulah alasan kenapa pengikutnya sering menyebut Cedric bodoh dan dungu, yang tentu saja itu membuat Cedric makin marah. Cedric benar-benar tidak bisa menahan amarahnya dan Adrian menanyakan apakah kebodohan Cedric berasal dari ibunya. Caci maki Adrian benar-benar sukses membuat semua orang terdiam. Bahkan beberapa pelayan gemetar karena Adrian berani menyinggung Anna. Anna menanyakan apa maksudnya, tapi Adrian mengatakan sebaiknya Anna berhenti pura-pura anggun karena itu tidak cocok dengannya dan katakan saja apa yang ingin diomongkan. Cedric kemudian tertawa dengan keras mendengar perkataan Adrian yang dengan berani menghina ibunya. Cedric mengatakan jika Adrian sudah semakin berani sejak kembali dari perang dan mulai mengancam Adrian menggunakan pedangnya. Sylvia ketakutan karena Adrian pasti lelah setelah perang. Begitu juga dengan Rayford yang ingin Cedric segera menurunkan senjatanya karena ini adalah jamuan membahagiakan, tapi Adrian ingin ayah dan ibunya tenang karena ia akan mengatasinya. Cedric mengatakan jika Adrian selalu berada di genggamannya dan menebak jika Adrian sudah mulai berani untuk melakukan pemberontakan. Cedric dengan lantang mengatakan jika William pasti adalah orang yang ingin menggulingkan keluarganya menggunakan Adrian. William yang tiba-tiba ditunjuk tentunya tidak tahu apapun, tapi Cedric masih ngotot jika William lah dalang dibalik pemberontakan ini. Anna berpikir jika ide William sangat konyol, tapi Adrian rasa merekalah yang konyol. Cedric dengan tuduhan palsu itu langsung memerintahkan seluruh pasukan untuk segera menangkap pemberontak ini. Tapi apa yang dikatakan Cedric seperti angin lewat saja, yang tak ada seorang prajurit pun bergerak menangkap William.
Cedric menanyakan apa yang mereka tunggu dan menyuruh mereka untuk cepat melaksanakan perintahnya. Berto mengatakan jika Tuan Muda Cedric ingin menangkap Wakil Komandan William, harusnya ia lakukan sendiri dan pasukan lainnya setuju. Cedric sangat marah dengan perkataan Berto yang seperti merendahkannya, dan itu membuat Adrian tertawa kecil. Pada momen ini, Cedric baru merasakan apa yang dimaksud dengan dibully, di mana ia dianggap sebagai bahan candaan. Cedric yang sangat marah tanpa pikir panjang, langsung mengarahkan belatinya pada Adrian yang masih santai memegang gelas. Tapi, pergerakan Cedric dapat dengan mudah ditahan Arcia hanya menggunakan satu tangan, selagi ia sedang sibuk memakan daging kalkun. Cedric nampaknya sangat kesusahan untuk melepaskan diri dari genggaman Arcia dan menyuruh Arcia untuk segera melepaskannya. Cedric sekali lagi berteriak agar Arcia segera melepaskan genggamannya. Namun, Arcia tidak menghiraukannya dan memukulnya menggunakan paha kalkun yang sedang dimakannya dari tadi. Cedric yang terkena pukulan dari Arcia tampaknya hampir saja tidak sadarkan diri. Semua orang yang melihat Cedric dipukul menggunakan paha ayam sangat terkejut, kecuali Adrian yang tampak bahagia. Pukulan itu benar-benar membuat Cedric tidak sadarkan diri di tengah kerumunan orang yang sedari tadi memperhatikan mereka.